Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Munaya Tasmi dari kelas 6 BPGSD izin memaparkan terkait media pembelajaran PKN materi Cinta Tanah Air yang sudah dibuat. Terkait media yang saya buat yakni e-modul interaktif. Bisa dilihat ya di layar. Ini adalah covernya mengenai materi Cinta Tanah Air untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Kemudian di dalamnya terdapat daftar isinya ya, bisa dilihat juga ada materi dari sini dari pengertian Cinta Tanah Air sampai faktor, ini ada materi, kemudian ayo bermain sampai ayo praktik juga ada latihan soal juga, ada bercerita, bernyanyi, banyak ya insya Allah ada di dalam sini. Kemudian setelah daftar isi, halaman selanjutnya yaitu ada panduan e-modul. Bisa dilihat ini e-modulnya bisa menjadi referensi bagi guru, bisa menjadi referensi bagi orang tua siswa, ataupun bagi siswa kelas 6 itu sendiri yang ingin belajar mandiri serta mendalami salah satu PKN yakni materi Cinta Tanah Air. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasarnya, ini juga dicantumkan ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, di mana siswa diminta untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, kemudian membaca setiap materi yang terdapat dalam e-modul. Kemudian setelah membaca materi, siswa bisa bermain games, kemudian membaca cerita, bernyanyi, mengerjakan kuis, bermain games lagi, menulis cerita, dan praktik Cinta Tanah Air. Nah, yang pertama ini materinya mengenai pengertian Cinta Tanah Air. Di sini dibahas tentang pengertiannya. Nah, di sini juga disajikan gambar-gambar yang menarik gitu ya, supaya agar siswa juga tertarik. Dan warnanya sengaja gitu warna yang cerah agar eye-catching gitu. Kemudian setelah materi pengertian Cinta Tanah Air, lanjut ke materi contoh-contoh sifat Cinta Tanah Air. Di sini sudah disebutkan ya contohnya dari 1 sampai 11. Misalkan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu seperti apa? Misalkan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sebagainya. Sini dijelaskan dan dikasih juga gambar-gambar yang menarik agar siswa itu tidak bosan, tidak hanya tulisan saja. Nah, sampai 11 contohnya dan juga dikasih sumber. Kemudian selanjutnya setelah contoh sifat Cinta Tanah Air ada materi manfaat Cinta Tanah Air dan dampak ketika kita tidak cinta tanah air. Kemudian selanjutnya faktor pendukung Cinta Tanah Air itu apa saja, dan ada materi faktor penghambat Cinta Tanah Air. Oke, selanjutnya nanya, setelah membaca materi ya, kan mungkin anak bosan, jadinya diselingi dengan permainan. Nah, ini permainan di sini yaitu permainan ular tangga ya, bisa dilihat di layar dan screenshot-nya. Ini permainan ular tangga ini isinya itu terkait soal-soal, jadi soal mengenai Cinta Tanah Air ini lebih ke kuis kayak gitu ya. Nah, jika nanti anak benar, maka dia akan maju 1 langkah ke depan, dan jika dia salah, maka akan mundur 1 langkah. Di sini juga ada peraturannya, bukan peraturan, kayak apa ya? Ajakan gitu ya, agar disarankan permainan ini menggunakan laptop. Kemudian kalau siswa diminta untuk mengenalin berikut ini, dan dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba salin dulu ya, melihat sekilas tentang permainan ini. Ini sudah ada kodenya, tinggal kita memasukkan nama, misalkan nilai.
Nah, di sini permainan ini juga bisa dimasukkan audio ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada audio tentang lagu nasional. Nah, nanti siswa diminta untuk untuk apa yang menjawab apa judul lagu tersebut yang nebak. Nah, misalkan ini kita coba Indonesia Pusaka. Ternyata benar. Next question. Nah, ini ya, maju satu langkah. Kayaknya maju satu langkah. Oke, lanjut. Apa lambang negara Indonesia? Misalkan ya, burung emas. Wah, salah ya, harusnya burung Garuda. Jadi kita bisa lihat jawaban yang benar. Nah, maka dia mundur. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, ya. Ini kira-kira, kalau tidak salah, saya lupa ya, ada 10 soal. Kemudian setelah bermain, siswa diminta untuk membaca kembali, membaca mengenai salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, saya memilih suku Betawi, suku asli dan sesuatu mengenalnya. Nah, di sini dijelaskan juga ya terkait apa rumah adat suku Betawi, kemudian pakaiannya, makanan khasnya, dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Kemudian setelah membaca, siswa diminta untuk mengerjakan soal mengenai suku Betawi tersebut. Suku Baduy ya, suku Baduy, suku asli. Nah, kemudian kita bisa klik soalnya. Kliknya di bagian tengah ya, seperti instruksinya. Nah, di sini saya menggunakan chat form. Kenapa saya menggunakan chat form? Karena supaya anak itu merasa dia itu sedang chattingan gitu ya, bukan menjawab soal. Agar anak itu tidak bosan gitu ya, dan ingin mengerjakan karena dengan seperti serasa chattingan gitu, bukan seperti mengerjakan soal. Dan di sini juga siswa diminta untuk menulis identitasnya dulu agar gurunya juga tahu nanti ini siapa yang mengisi. Nah, silakan dijawab seperti ini. Pokoknya di sini ada soal mengenai tadi cerita suku Baduy, suku asli. Oke, setelah siswa mengerjakan ini, dia membaca dan siswa bisa bernyanyi gitu. Nah, di sini dicantumkan salah satu lagu nasional yakni Tanah Airku sesuai dengan materi ini ya, materi cinta tanah air. Di sini siswa tidak usah langsung tidak usah ke YouTube, jadi bisa langsung di play di sini. Dan siswa bisa bernyanyi gitu ya. Karena kan melihat sekarang mungkin siswa sudah tidak tahu bukan tidak tahu tapi sedikit yang tahu tentang lagu-lagu nasional. Di sini juga dicantumkan apa nilai yang terkandung dalam lagu Tanah Air tersebut. Itu sekilasnya. Kemudian setelah Ayu bernyanyi, kemudian akan berlatih lagi, kan tadi sudah baca materi mengenai pengertian, contoh-contoh dan sebagainya. Nah, siswa diminta untuk mengisi kuis. Nah, kalau ini soal-soal ya, soalnya itu mengenai pendapat, jadi nanti siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Ini sama ya, menggunakan chat form. Diminta untuk mengisi nama dan sebagainya, seperti itu ya, sama. Kemudian setelah Ayu berlatih kuis Cinta Tanah Air, kita akan masuk ke bermain. Ada lagi permainan ya, kuisis. Jadi bedanya kalau yang kuisis ini dia itu lebih kepada mengenal suku-suku gitu ya. Jadi seberapa kenal kamu dengan Indonesia. Jadi di sini kuisnya hanya 5 pertanyaan dan di dalamnya itu disajikan misalkan gambar makanan. Nah, makanan itu makanan khas daerah mana gitu. Ada juga gambar suku baju adat. Nah, itu baju adat mana, suku apa, seperti itu ringkasnya. Ini hanya 5 soal. Kemudian siswa ya mengenai materi cinta tanah air. Ini sama menggunakan chat form. Diminta untuk identitas dulu, kemudian
sesuai yang diminta untuk bercerita. Nah, kenapa kamu mengunjungi pantai? Ya, jika pernah dengan siapa, misalnya dengan ayah, dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti curhat tapi lewat online, lewat chat online. Kemudian kita bercerita, nah kita akan praktik. Jadi biar anak itu tidak hanya mengisi soal-soal saja, tapi juga ada praktik. Nah, praktiknya ini mengenai sikap-sikap cinta tanah air yang tadi sudah disebutkannya, ada contoh-contoh sikap cinta tanah air. Nah, anak diminta untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada form laporan ya, laporan. Nah, ini ada form laporannya, bisa klik bagian tengah. Nah, di sini ada ayo sudah mengamalkan sikap cinta tanah air apa saja dalam keseharian ini. Ya, salah satu contoh sikap cinta tanah air itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Apa yang sudah kamu terapkan? Misalkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau anak menjawab apa sesuai, terserah gitu ya, sesuai dengan apa yang dia praktekkan. Apakah kamu belajar dengan sungguh-sungguh? Sudah, dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah praktik, nah terakhir ya di modul interaktif ini ada quotes supaya anak itu semangat gitu ya dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kelebihan modul ini yaitu lebih menarik mungkin karena disajikan dengan gambar-gambar yang sesuai karakter gitu, karakter anak SD, anak-anak. Kemudian ada juga animasi video, kemudian games dan sebagainya. Dan juga ini juga lebih interaktif ya, interaktif, anak-anak bisa langsung menjawab di formnya. Dan juga ini bisa digunakan, modul ini bisa digunakan di komputer ataupun laptop. Kalau di HP itu kurang disarankan ya, kan ada permainan gitu. Nah, kekurangannya ini mungkin kurang bisa digunakan kalau anak yang belum bisa membaca gitu, jadi harus dibantu sama orang tua. Kemudian ini harus selalu tersambung dengan internet karena ini digital ya. Dan kalau anak ada yang belum punya HP, nah itu juga bisa menjadi salah satu kekurangannya. Mungkin seperti itu pemaparan terkait modul interaktif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.